Begitu banyak tercipta cerita indah. Ini sungguh tak mudah untuk kita berpisah. Semua kenangan terasa begitu indah. Program guru penggerak menyatukan kita. Kita belajar bagaimana mendidik anak bangsa. Masa depan mereka ada di pundak kita. Bergerak sepenuh hati, bukti bangkit untuk negeri. Kita berani menggapai mimpi. Assalamualaikum Bu Riri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mila, alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sendiri apa kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah Bu, saya baik. Begini Bu, boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh Bu Mila, ada apa nih Bu yang mau Ibu bicarakan pada pertemuan kita hari ini Bu? Iya Bu, jadi begini ya Bu, saya ini kan sekarang mengampu di kelas 6 ya Bu, jadi saya mengajar sekarang sebagai wali kelas 6. Jadi kebetulan pada salah seorang siswa saya tersebut, ada salah seorang siswa saya yang perempuan yang sering berkata yang tidak sopan lah Bu kepada teman-temannya, kemudian sering mencari perhatian kalau sedang belajar gitu Bu. Padahal anaknya pintar, jadi saya agak merasa terganggu, kemudian dia itu sering membuat kelas menjadi gaduh Bu. Oh begitu ya Bu Mila, kalau seperti itu setiap hari, kadang-kadang kita juga merasa jengkel juga ya Bu. Iya Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu Mila dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi begini Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu, saya berharap saya bisa menemukan solusi dari pembicaraan kita nanti Bu. Supaya menjadi murid yang baik gitu kira-kira ya Bu. Iya Bu. Nah, supaya murid itu saling menghargai antar temannya seperti itu nak Bu ya. Kalau Iya, Bu. menurut Ibu murid yang baik itu kira-kira seperti apa sih gitu? Jadi menurut saya Bu, murid yang baik itu adalah siswa yang atau murid yang mentaati segala aturan yang sudah kita buat, seperti keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian anak yang baik itu juga tidak berkata kasar kepada temannya, kemudian bisa menghargai, tidak apa namanya Bu, tidak menjadi bahan yang menyebabkan kelas gaduh lah begitu Bu. Oh, Yang bisa mentaati semua keyakinan kelas yang sudah kita sepakati gitu Bu. Ya, saya juga setuju dengan Ibu nih Bu Mila. Jadi anak yang baik itu kira-kira berperilaku sopan ya Bu ya. Iya Bu. Saling menghormati, menghargai sesama teman supaya tidak gaduh gitu nak Bu, menaati peraturan. Kalau apa nih Bu ya, kalau kita rentangkan nih ya nilainya dari 1 sampai 10 ya Bu. Kira-kira murid Ibu ini berada di posisi berapa ya Bu? Jadi kalau saya rentangkan nilainya dari 1 sampai 10 itu Bu, siswa saya ini berada di level 6 Bu. Di level 6. Karena kenapa saya mengasih dia berada di level 6, karena memang dia ini sering berkata yang tidak sopan atau kasar kepada teman-temannya, kemudian yang jelas tidak ada rasa menghargai Bu, kurang rasa menghargai, jadi kurang berkarakter begitu Bu. Berarti anak itu dalam belajar suka cari-cari perhatian ya Bu? Iya Bu. Mungkin kalau seperti itu kadang-kadang konsentrasi kita bisa terganggu juga ya Bu ya dalam mengajar. Iya. Karena Ya seperti itulah kira-kira Bu. Iya Bu. Ya Bu ya. Jadi menurut Ibu ya Bu, apa sih yang menyebabkan murid Ibu tersebut berperilaku seperti itu? Jadi begini Bu, setelah saya mencari tahu latar belakang keluarganya, jadi siswa saya ini terlahir dari keluarga yang begitu sibuk kedua orang tuanya Bu.
Jadi kedua orang tuanya sibuk bekerja, bahkan mungkin kedua orang tuanya ini sering pulang kerja sore hari, terkadang sering lembur, sehingga si anak ini memang kesehariannya tinggalnya sama pengasuh. Jadi saya berasumsi ini ya Bu ya, ini mungkin latar belakang keluarga juga yang sibuk, kemudian faktor lingkungan juga Bu. Itu asumsi saya Bu gitu. Jadi menurut Bu Mila kira-kira nih kurang perhatian ya Bu dari orang tuanya Iya, ya. lebih kurang seperti itu karena iya, orang tuanya sibuk bekerja. Kemudian dipengaruhi juga dengan faktor lingkungan. Iya Bu. Oh jadi itu faktor penyebabnya ya Bu Mila. Jadi kalau menurut Ibu karena dia kurang perhatian dari orang tuanya, karena faktor lingkungannya kalau dilihat kurang mendukung lah gitu Bu, supaya memiliki karakter yang baik. Menurut Ibu bagaimana upaya Ibu nanti ya untuk mewujudkan siswa yang sesuai dengan harapan Ibu supaya mencapai level 10 mungkin ya Bu? Yang kita harap. Jadi begini Bu, nanti mungkin saya akan mencoba dulu berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan rekan sejawat terkait permasalahan yang saya hadapi. Sebelum saya memanggil si anak ini Bu, jadi rencananya kan saya akan memanggil si anak ini, cuman sebelum memanggilnya saya akan melewati langkah itu dulu Bu. Saya akan berbincang dengan kepala sekolah dulu, kemudian saya akan ibaratnya sharing dulu atau berbagi dengan teman sejawat terkait permasalahan yang saya hadapi begitu Bu. Oh iya Bu Ari, kita harus menggali dulu ya Bu sebelum bertindak lebih jauh. Kita harus mencari dulu apa penyebabnya seperti itu ya Bu Mila ya. Kira-kira menurut Ibu Mila anak-anak itu senangnya diperlakukan seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya anak-anak itu mungkin senangnya ada saling keterbukaan di antara guru dengan siswa, mungkin disediakan ruang untuk bisa bercerita atau ngobrol bersama, kayak kita melakukan segitiga restitusi itu Bu. Jadi anak bisa mencurahkan apa yang dia rasakan dari hatinya begitu Bu. Berarti kita mencari suasana yang lebih santai gitu ya Bu Mila ya. Supaya dia merasa rileks, supaya bisa mencurahkan isi hatinya ya Bu ya. Iya, sepertinya Bu. Ya. Berarti bagaimana nih Ibu bisa melakukan hal itu Bu? Seperti apa gitu supaya hal itu bisa dilakukan gitu? Ya, mungkin saya akan mencari waktu luang di sela-sela kesibukan mungkin Bu, di sela-sela pembelajaran di sekolah mungkin saya akan menyisihkan waktu 15 menit setelah jam pelajaran kita selesai. Mungkin seperti itu Bu. Berarti mencari waktu ya Bu ya, supaya bisa ngobrol dengan anak tersebut ya Bu. Kemudian kira-kira ada rencana lain tidak Bu terkait masalah yang Ibu hadapi ini? Selain mencari uang itu. Rencana lainnya mungkin seperti ini Bu, setelah nanti saya berbicara dengan kepala sekolah, kemudian berbincang dengan rekan sejawat, rencananya saya juga akan memanggil si anak ini Bu, saya menasehatinya kenapa dia berperilaku seperti itu, kemudian saya akan mengajaknya kembali untuk mengamalkan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Kemudian nanti saya juga akan berencana memanggil orang tuanya dan berbicara dengan orang tuanya mengenai perilaku anaknya ini. Mungkin itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Jadi Ibu akan berencana memanggil orang tuanya. Kemudian akan meminta kesepakatan kelas apakah sudah dilaksanakan atau belum, kira-kira seperti itu ya Bu ya, tadi kata Ibu ya. Dari yang Ibu katakan tadi ya Bu ya, dari yang hal-hal yang Ibu katakan tadi, kira-kira yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu yang dekat-dekat ini Bu? Di antara yang rencana Ibu yang Ibu ungkapkan tadi. Mungkin sebelum saya ke orang tuanya, mungkin saya akan memanggil si anak ini dulu Bu. Saya akan menanyakan alasan, karena setiap kita berperilaku pasti ada tujuannya, pasti ada alasan tersendirinya. Jadi saya akan mencoba berbicara dulu dari hati ke hati dengan si anak ini, kenapa dia sampai berperilaku seperti itu, apa yang menyebabkannya bertindak seperti itu. Kemudian saya akan mengingatkannya kembali mengenai nilai-nilai keyakinan kelas, supaya anak ini kembali menjadi pribadi yang baik.
begitu Bu, yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, dan tentunya perilakunya nanti juga akan menjadi harapan guru dan orang tuanya juga gitu Bu. Bagus sekali Bu Mila, langkah-langkah Bu Mila menempuh untuk menghadapi anak itu saya setuju juga Bu, idenya sangat bagus nih Bu. Kira-kira kapan nih bisa Ibu Mila lakukan gitu? Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mencoba untuk melakukannya Bu. Dalam minggu ini ya Bu? Iya insya Allah Bu. Bagus sekali Bu, saya juga setuju dengan pendapat Ibu tadi. Kira-kira setelah Ibu melakukan rencana-rencana tersebut, ukuran keberhasilannya seperti apa yang Ibu inginkan itu Bu? Jadi ukuran keberhasilan itu ya yang seperti yang saya harapkan tadi itu Bu, seperti yang harapan saya di depan tadi, saya pengennya anak ini tidak berkata kasar lagi kepada teman-temannya, kemudian saya pengen si anak ini tidak membuat kelas gaduh lagi, saya pengen juga si anak ini tidak mencari perhatian lagi di saat guru menerangkan pelajaran, dan yang terpenting saya ingin si anak ini saling menghargai Bu, baik itu menghargai temannya maupun menghargai gurunya. Berarti Itu saling karakter yang menghargai, iya. ya, Saling menghargai ya Bu ya. ya Jadi Bu. berkata sopan ya Bu, membudayakan 5S kalau bisa ya Bu ya. Budayakan Iya Bu. 5S ya. Saling menghargai seperti itu ukurannya. Ya, karena sayang-sayang Bu, si anak ini kan dari segi akademis dia pintar. Cuman kalau kepintarannya kalau tidak dibarengi dengan karakter yang bagus, dengan etika yang bagus, tentu tidak seimbang antara iptek dengan intek begitu Bu. Jadi saya pengen dari segi ini dia pintar, dari segi karakter dia juga terpuji begitu Bu. Itu Iya, Bu, harapan iya. saya terhadap dia. Bagus Ya. sekali ide-ide dari Bu Mila ini ya untuk menghadapi anaknya supaya memiliki karakter yang baik. Kita harus melakukan rencana-rencana yang dari awal tadi ya Bu Mila ya. Dan Bu Mila sudah akan melakukannya minggu depan yang akan Bu Mila lakukan. Nah, jadi kita sudah berada di apa ini ya Bu, di penghujung sesi nih ya Bu. Kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini gitu Bu? Alhamdulillah Bu, saya sangat lega sekali, banyak yang saya dapatkan. Jadi saya hal yang tidak terfikirkan oleh saya sebelumnya jadi terfikirkan. Jadi saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa menghadapi murid saya yang seperti tadi. Jadi alhamdulillah terima kasih juga Bu, saya sudah menemukan solusi dari pembicaraan kita ini. Saya jadi tidak sabar nih Bu Mila menunggu kabar selanjutnya dari Bu Mila terkait dengan murid Ibu tersebut. Saya tunggu kabarnya ya Bu Mila ya. Iya baik Bu, insya Allah nanti saya kabari secepatnya ya Bu. Doakan saja rencana saya ini berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang baik Bu. Boleh saya beri satu kata penyemangat Bu Mila? Untuk, boleh Bu, boleh sekali Bu. Boleh, boleh sekali Bu ya. Ya boleh ya Bu ya. Buat kita semua para guru juga ya Bu ya. Ketika murid-murid kita menjengkelkan dan melelahkan, maka hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu tangan mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Seperti itu Ibu. Semoga kita semangat mengajar anak-anak kita ya Bu ya. Walaupun dengan kelakuannya, dengan kejengkelannya yang bisa kita merasa tidak sabar itu mendidik anak, semoga kita semangat lagi ya Bu ya. Ya insya Allah Bu, amin Bu. Semoga saja saya seperti kata-kata penyemangat Ibu tadi bisa selalu sabar dalam menghadapi anak-anak dan bisa selalu menjadi pembentuk karakter mereka lah Bu, begitu. Ya, ini Bu Mila ya, karena kita sudah habis ya. Apakah masih ada lagi yang mau Ibu Mila bicarakan dengan saya, Bu? Kayaknya sudah cukup, Bu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa berganti, tantangan
Waalaikumsalam Bu Riri. Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, Ibu Riri sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Pak Kamsi, baik juga. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Oh, boleh banget Bu. Boleh kalau untuk Ibu Riri, saya punya waktu. Apa nih yang kira-kira mau Ibu Riri ceritakan atau Ibu Riri bicarakan pada pertemuan kita kali ini? Ceritanya begini ya Pak ya, seminggu lagi saya kan mau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Pak. Ya. Nah, itu karena ada penilaian kepala sekolah gitu, Pak. Nanti kepala sekolah menunjuk saya, katanya membuat video pembelajaran gitu, Pak. Tapi saya masih galau, masih ragu gitu, Pak. Saya kan belum pernah mempraktekkan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Tapi karena kita sudah belajar pembelajaran diferensiasi di CGP, jadi kepala sekolah menunjuk saya karena kita termasuk guru penggerak, jadi guru penggerak lah akan membuat video pembelajaran kata Bapak kepala sekolah. Jadi saya di sana masih ragu Pak, apakah nanti penampilan saya berjalan lancar atau tidak. Seperti itu Pak, saya merasa galau gitu Pak. Oh, jadi Bu Riri dapat tugas dari kepala sekolah ya untuk Iya Pak, membuat ya, video pembelajaran dengan metode model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. ya seperti itu Ah, Pak. Itu bagus sekali tuh Bu, karena di samping sebagai CGP, Ibu Riri juga bisa menerapkan lebih dalam, lebih mumpuni lah gitu. Iya Nah, Pak. kira-kira apa yang ingin Ibu Riri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap ya Pak dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran gitu Pak bagaimana strategi penerapan pembelajaran diferensiasi ini Pak supaya nanti saya tidak ragu lagi supaya pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Pengennya seperti itu gitu. Oh, jadi itu adalah harapan Ibu ya. Iya Ibu Pak. bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan sukses, dengan lancar, dan sesuai dengan alurnya Bu ya. Iya seperti itu Baik Pak. Bu. Nah, supaya berjalan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan, menurut Ibu kira-kira strategi pembelajaran diferensiasi itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dapat memenuhi semua kebutuhan belajar siswa, Pak. Karena di sini strateginya ada 3, ada pembelajaran diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Jadi sebelum saya melakukan strategi tersebut, saya harus merancang pembelajarannya terlebih dahulu, Bapak, seperti melakukan pemetaan terhadap kebutuhan murid seperti itu, Pak. Dan untuk mengetahuinya, saya bisa mengadakan asesmen awal dulu, Pak, untuk mengetahui minat belajar siswa, melakukan kesiapan, mengetahui kesiapan belajarnya, dan saya juga bisa mengetahui gaya belajar siswa. Jadi melalui asesmen diagnosis itu, saya sudah mengelompokkan 3 kelompok, Pak. Saya buat kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Sejauh itu saya melakukan seperti itu dulu, Pak. Sampai di sana dulu yang saya lakukan gitu. Oh, baik Bu. Oh, ternyata apa yang Ibu sampaikan barusan saya cukup setuju bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu memang sebuah pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid kita Bu ya. Iya, Di Pak. mana sebagai seorang guru dalam penerapan pembelajaran kita harus menyiapkan ada namanya diferensiasi konten, ada namanya diferensiasi proses, dan ada namanya diferensiasi produk. Saya sepakat Bu dengan apa yang Ibu sampaikan, saya setuju. Jadi Ibu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau kita rentangkan penilaiannya Bu, kira-kira dari angka 1 sampai angka 10, Ibu Riri melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira saat ini berada di posisi berapa ya Bu? Kalau menurut saya, Pak, saya masih berada kalau direntangkan ya Pak dari 1 sampai 10, saya masih berasa di angka 6, Pak.
Karena saya belum sepenuhnya mempraktekkan pembelajaran diferensiasi ini, Pak. Jadi saya merasa di posisi 6 dulu, Pak. Belum mencapai ke 10 gitu. Oh, jadi dari posisi 1 sampai 10 Ibu sudah berada di posisi 6 menurut Ibu ya. Saya Iya, kira Pak. apa yang Ibu sampaikan berada di posisi 6 itu juga sudah mulai bagus, Bu. Karena untuk mencapai angka 10 tidak terlalu jauh jarak yang akan Ibu tempuh gitu kan. Jadi saya cukup menilai bahwa Ibu juga punya kemampuan dalam hal ini. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu apa sih yang Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terwujud, Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, supaya bisa terwujud, saya akan memberikan materi kepada siswa saya berdasarkan keterampilannya, berdasarkan proses belajarnya, dan pengetahuannya Pak. Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda gitu Pak, dari ketiga kelompok yang saya kelompokkan tadi. Saya akan merancang untuk audio, saya rencananya akan buat video gitu Pak. Dan untuk anak yang visual, saya akan berencana akan menyediakan gambar dan menyediakan bacaan-bacaan. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau yang kelompok ketiga, yang kinestetik, saya akan mengajak mereka melakukan praktek. Seperti itu kira-kira yang kepikir oleh saya baru, Pak. Oh, jadi Ibu sudah mulai merancang, Bu ya, apa-apa saja yang akan Ibu persiapkan dalam penerapan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi nanti ya, di Iya, mana Pak. Ibu sudah akan membuat media pembelajaran, Ibu akan membuat sebuah video pembelajaran, Ibu akan membuat sebuah audio visual juga ya Iya, untuk Pak. pelaksanaan pembelajaran nanti. Sementara untuk anak-anak yang punya tipe kinestik, Ibu akan melakukan sebuah praktek pembelajaran bersama mereka. Iya, Begitu, Bu ya? iya Pak, seperti itu. Terus apa yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan Ibu? Ini harapan saya ya Pak, saya supaya saya mengetahui kekurangan diri saya gitu Pak. Saya mengajak rekan sejawat di sekolah gitu Pak untuk memintanya sebagai observer yang akan memantau jalannya praktek pembelajaran saya gitu Pak. Jadi saya juga akan tahu kekurangan saya di mana gitu. Saya harus memperbaiki apa jadi. Selain itu, saya juga akan meminta kepada murid-murid saya juga, Pak, untuk melakukan refleksi pembelajaran. Dan dari sana, saya mungkin akan mendapatkan umpan balik dari mereka, baik dari teman sejawat, baik dari siswa saya. Saya harus melangkah ke depannya seperti apa gitu, supaya pembelajaran diferensiasi yang saya harapkan bisa terwujud gitu Pak. Jadi saya mengetahui kekurangan saya lewat secara kolaborasi lah gitu Pak. Oh, jadi keinginan Ibu kan tadi kan bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan itu berjalan lancar ya, Iya, Pak. bisa Iya, Pak. menuju ke level 10 Bu ya. Iya, seperti itu kira-kira Pak. Jadi Ibu mencoba bagaimana supaya nanti nilainya itu sampai ke level 10, Ibu mencoba meminta bantu kepada teman atau rekan sejawat guru-guru yang ada di sekolah menjadi observer ya Bu ya, untuk Observernya ya gitu mengamati Pak. bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Nah, Saya juga tahu gitu Pak. ya, di samping itu Ibu juga melakukan refleksi bersama dengan siswa di kelas. Saya ya. Apakah siswa ini menarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Apakah siswa ini ada keinginan maju pembelajarannya lebih giat gitu kan, lebih senang dengan pembelajaran yang Ibu terapkan? Apakah dia senang belajar dengan gaya belajar seperti itu gitu Pak? Saya ingin mengetahui seperti itu gitu. Bagus sekali Bu, apa yang Ibu sudah paparkan ini cukup bagus menurut saya, sudah luar biasa idenya, sudah pokoknya sudah bagus, sangat bagus. Terus apa yang harus Ibu persiapkan lagi?
Yang harus saya persiapkan mungkin pertama saya harus merancang RPP dulu ya Pak, RPP yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Kemudian saya juga akan menyediakan media pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa saya tadi yang saya kelompokkan menjadi 3. Saya akan menyediakan video pembelajaran yang untuk anak visual audio gitu Pak. Dan saya juga akan menyediakan gambar, bacaan untuk anak-anak yang visual. Dan saya juga akan meminta anak-anak membawa alat-alat dari rumahnya Pak. Karena nanti di sekolah kan juga diadakan praktek tentang pembelajaran tersebut bagi anak yang kinestetik. Seperti itu dulu Pak. Bagus Bu, sangat luar biasa sekali ide Ibu, pemikiran Ibu ya. Karena Ibu sudah betul-betul ingin menyiapkan secara matang nampaknya pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, Di mana ya Ibu tadi akan pertama sekali akan menyiapkan RPP-nya dulu kan. Ya Pak, menyiapkan RPP. Kemudian menyiapkan berbagai media pembelajaran, video media pembelajaran yang beragam gitu kemudian Pak. alat-alat praktek ya yang Ya, akan digunakan ketika melaksanakan praktek Ya. bersama anak-anak dengan Bawa sistem alat dari ini. rumahnya. Iya, iya. Bagus sekali, Bu. Nah, bagaimana Ibu melakukan hal itu, Bu? Rasanya bisa ya Pak, saya melakukannya mungkin dengan cara saya mengatur waktu Pak, mencari waktu senggang untuk menyediakan semuanya, mulai dari merancang RPP, mulai dari menyediakan media pembelajaran seperti video, gambar, dan buku bacaan. Rasanya saya bisa melakukannya Pak, dengan relate, dengan santai, dengan waktu-waktu yang senggang. Saya rasa saya bisa menyediakannya Pak. Jadi trik yang Ibu gunakan pengaturan waktu, Bu ya. Dimana Ya, kan saya kita akan mengatur waktu gitu. Iya. Dimana kan kita saat ini kan sebagai seorang guru kan sibuk Iya, Pak. dengan tugas, sibuk dengan kegiatan CGP, sibuk dengan menilai hasil belajar anak, sibuk dengan permasalahan keluarga, bahkan dengan Iya, permasalahan tugas-tugas lain, Bu ya. Dan Ibu mampu untuk mengatur waktu itu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Kira-kira Bu butuh dukungan siapa nih agar pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan ini berjalan sesuai dengan yang akan Ibu harapkan? Saya juga memang butuhkan dukungan sih Pak, karena kalau saya sendiri, saya kadang pikiran saya belum sudah teringat tapi tidak terlaksanakan, masih tertutup-tutup. Ya, saya juga minta saran gitu Pak dari teman-teman sesama CGP. Saya juga minta dukungan pada mereka untuk berkonsultasi. Jadi kalau saya tidak menemukan idenya, mereka memberikan solusi gitu. Selain teman sesama CGP, saya juga membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat di sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya seperti itulah Pak, supaya pembelajaran saya ini belajar sesuai harapan saya selalu meminta dukungan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan dan murid-murid saya di sekolah. Memang apa yang Ibu sampaikan sebentar ini memang tepat sekali Bu. Sebagai manusia kan kita kan tidak sempurna kan. Iya, kita Pak. butuh bantuan, dukungan dari orang lain. Nah termasuk Ibu sendiri ketika akan merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi ini, ya, saya pikir itu, apa yang ide yang Ibu sampaikan ini cukup lugas sekali, cukup bagus sekali, luar biasa Bu. Sekarang begini Bu, pelaksanaannya sudah tergambar nih Bu kan. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan atau melakukannya? Sebenarnya ini dilaksanakan 5 hari lagi ya Pak, karena kepala sekolah tadi sudah menghubungi saya, sudah beritahu saya bahwa proses pembelajarannya dilaksanakan pada tanggal 1 besok, hari Jumat itu Pak, 5 hari lagi kira-kira gitu Pak. Berarti dalam minggu ini Bu ya? Iya, dalam minggu ini Pak. Bagus sekali Bu, semakin cepat semakin lebih baik. Karena kita sudah berada di ujung sesi nih Bu. Apa yang telah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah setelah saya
melakukan pembicaraan dengan Bapak, bisa bertemu dengan Bapak. Tadinya saya kepikiran terus, Pak. Sekarang saya sudah mendapatkan gambaran dan saya sudah mendapatkan pencerahan setelah berbicara dengan Bapak ini. Alhamdulillah ya, Pak ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran saya nanti berjalan dengan lancar karena ide-ide sudah termuncul juga di kepala saya gitu, Pak. Saya berharap juga demikian, Bu, karena secara teori, secara rencana Ibu sudah matang, Ibu sudah bagus, mulai dari awal sampai dengan akan melaksanakan prosesnya, Ibu juga sudah melakukan sebuah pengamatan yang cukup terperinci menurut saya. Nah, saya pengen tahu bagaimana hasil pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Saya tunggu kabar baiknya, Bu ya. Ya Pak, baik Pak, nanti saya kabari ya Pak. Semoga saja pembelajaran saya ini lancar ya Pak, doakan ya Pak. Baik Bu, saya doakan semoga pembelajaran yang akan Ibu terapkan berjalan lancar, rekan-rekan guru di sekolah mendukung, kepala sekolah Ibu juga mendukung, dan kemudian murid-murid di kelas Ibu juga mendukung dan semangat dengan apa yang pembelajaran yang menurut mereka mungkin jarang mereka temukan, ternyata Ibu mampu menerapkan pembelajaran itu di kelas. Itu saya juga berharap demikian. Ya, terima kasih ya Pak sudah menyediakan waktunya untuk saya. Assalamualaikum ya Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, semoga sukses ya Bu ya. Semangat Pak.